Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Baik. Oke, jadi di sini kakak mau absen dulu. Abdul Hafiz, Nur Amana, hadir. Salsa, hadir. Zaura, Nurdian, hadir. Oke, berarti ada beberapa siswa yang tidak hadir ya. Oke. Jadi ada yang masih ingat apa materi pembelajaran kita sebelumnya? Mencatatkan data dalam teks laporan hasil observasi. Oke, jadi Ya. jadi kita membahas sebelumnya itu mengenai menambah data dalam teks laporan hasil observasi. Nah, jadi untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana mengenal struktur teks dalam laporan hasil observasi. Jadi sebelum itu kakak mau kita main games dulu. Semuanya berdiri. Semua berdiri dulu. Oke. Jadi Zara berdiri dulu deh. Oke. Sekarang ambil pulpennya satu orang di meja, satu meja satu pulpen. Oh dia sudah pas sudah tidak. Oke, mulai pulpen sampai kecil. Mungkin tidak. Iya. Oke, jadi petunjuk permainannya itu siku, sakit, sikat. Jadi kalau kita bilang siku berarti siku, kalau sakit seperti ini, sikat langsung ambil. Oke? Oke, kita coba dulu. Oke, fokus, fokus. Siku, sikat. Oke, berarti masih belum fokus. Oke, kita mulai. Siku, sakit, siku, siku, siku. Belum bagus. Ulang lagi, kita coba sekali lagi. Perhatikan ya. Oke, siku, sakit, siku. Oke, sekali lagi. Setelah itu kita masuk materi. Adil tangan dulu. Sekali lagi. Oke, perhatikan. Siku, sakit, sikat. Oke? Oke, perhatikan. Siku, sakit, siku, sikat. Oke. Selesai kelasnya deh. Oke, jadi hari ini kita akan membahas mengenai mengenal struktur teks laporan hasil observasi. Tujuan seperti materi kita, maka tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi struktur teks laporan hasil observasi. Jadi sebelum ini ada yang tahu apa itu struktur? Tidak. Salah satu susunan. Oke, jadi struktur itu adalah susunan yang ada dalam sebuah laporan, entah itu mulai pembuka, bagian isi dan juga penutup. Nah ini Abrar, bisa dibaca? Struktur berarti susunan Anderson 203 membagi struktur teks laporan observasi atas 3 yaitu pembuka, definisi umum, isi, deskripsi, bagian dan penutup kesimpulan. Oke, jadi seperti yang sudah kakak jelaskan tadi, struktur itu adalah susunan di mana seorang ahli bernama Anderson itu membagi struktur teks laporan hasil observasi menjadi 3 bagian. Seperti yang kalian lihat, apa itu? Yang pertama, definisi umum. Terus, oke, isi setelah itu, oke, kesimpulan atau penutup. Oke, jadi materi tadi sudah bisa dipahami. Oke, jadi sekarang kakak perlihatkan kalian contoh. Oke, jadi kan tadi kakak sudah jelaskan apa itu struktur dan juga apa saja yang
3. Oke, bagaimana? Ada yang sudah? Sudah. Sudah, oke. Ada yang mau presentasi ke depan? Ayo angkat tangan. Oke, silakan ya. Jadi kamu jelaskan merupakan pembuka yang mana isi dan juga yang mana bagian penutup. Silakan. 3. Bukan pasar tradisional merupakan tempat pertemuannya penjual dan pembeli untuk melakukan tradisional jual beli secara langsung. Pasar ini balasnya menjual berbagai kebutuhan pokok seperti sayur-sayuran, daging, ikan, bumbu, dapur, buah-buahan, hingga pakaian dan peralatan rumah tangga. Pasar tradisional umumnya ramai dikunjungi pagi hari. Kondisi pasar tradisional bisa sebagai dalam beberapa blok sesuai jenis dagangan, bagian sayur dan buah-buah terletak sedang bagian lain. Ada pula yang dijual pakaian, alat dapur dan barang kebutuhan lain. Setiap penjual memiliki lapak berbeda di ukuran penjual barang yang dijual. Bagian penutup lagi. Bagian penutup, pasar tradisional juga menjadi tempat interaksi sosial antara warga, tidak jarang untuk berbincang-bincang akrab dengan penjual atau bahkan bertemu teman-teman lain di sana. Suasana keluarga inilah menjadi keunikan pasar tradisional dibandingkan pasar modern. Dari hasil observasi bahwa pasar tradisional memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat selain sebagai tempat jual beli, pasar juga berfungsi sebagai pusat interaksi nasional dan ekonomi lokal. Oleh karena itu, menjaga kebersihan dan keberlangsungan pasar tradisional sangatlah penting untuk mendukung kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Untuk temannya. Silakan duduk. 3. Oke, jadi benar yang seperti disampaikan oleh temannya bahwa kalau pada bagian pembuka dari teks mengenai pasar tradisional di pagi hari, yaitu pasar tradisional adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi secara langsung, di mana pasar itu biasanya menjual berbagai kebutuhan seperti sayur-sayur, daging, ikan, dan juga bumbu-bumbu dapur seperti itu. Nah, untuk isinya itu di bagian paragraf ketiga. Coba kalian lihat, kalian baca. Jadi bagian isi itu menjelaskan bagaimana kondisi pasar tradisional, ya, yang terbagi dalam beberapa blok sesuai dengan jenis dagangannya. Jadi ada bagian sayur dan buah itu terletak berdekatan. Kemudian bagian daging dan ikan itu memiliki tempat tersendiri. Jadi itu menjelaskan mengenai bagian isi dari teks tadi. Setelah itu untuk penutup, adik-adik bisa baca. Jadi dari hasil observasi menjelaskan bahwa pasar tradisional itu memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Selain sebagai tempat jual beli, pasar juga bisa digunakan atau berfungsi sebagai pusat interaksi sosial dan ekonomi lokal, sehingga menjaga kebersihan dan keberlangsungan pasar tradisional itu sangat penting untuk mendukung kehidupan masyarakat. Jadi itu ya tadi mengenai bagian pembuka, bagian isi, dan juga penutup dalam teks laporan hasil observasi. Sampai sini paham? Paham. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, oke. 3.